Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan kuis untuk pertemuan kelima terkait dengan PPh pasal 21. Oke, kita lihat di sini di bawah ini yang dikenakan PPh pasal 21 adalah, kita lihat ya. Pak Udin menerima penghasilan atas pekerjaannya sebagai pegawai kebersihan dari Pak Jaya. Pengusaha dalam kemasan. Jadi PPh pasal 21 itu bisa dikenakan jika penerima penghasilan itu adalah orang pribadi ya, subjeknya, kemudian penghasilan adalah active income, dan pemotongnya adalah pemotong pajak. Nah, di sini apakah Pak Jaya itu pemotong pajak? Ya, karena Pak Jaya adalah orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti Pak Jaya adalah pemotong pajak. Jadi jawabannya adalah A, ya. B tidak ya, karena dividen ini adalah passive income. Kemudian yang ketiga, Pak Jani menerima penghasilan atas pekerjaan sebagai pegawai di kedutaan besar. Kedutaan besar Australia ini bukan pemotong pajak. Oke, kemudian pertanyaan kedua, Pak Agus adalah orang yang sangat kaya raya. Ia menanggung keluarganya dan semua orang yang tinggal di rumahnya. Pak Agus tinggal serumah dengan ibu mertua. Nah, ini kita harus hitung tanggungannya. Apakah bisa jadi tanggungan? Bisa ya. Ibu mertua, istri tidak bekerja, jadi ini ada K-nya. 2 orang adik kandung, adik apa bisa? Tidak bisa ya. Adik tiri juga tidak bisa, asisten rumah tangga tidak bisa. Anak angkat itu bisa. Nah, 1 orang anak kandung lahirnya adalah 4 April 2019. Nah, di sini karena yang ditanya adalah PTKP untuk tahun 2019 sehingga yang ini tidak bisa masuk. Jadi jawaban adalah K2. K2 ya. Yang tanggungan adalah 1 orang anak angkat dan ibu mertua. Kemudian Pak Joni adalah pegawai PT Layar Mengembang, perusahaan distribusi alat kesehatan. Ia memperoleh penghasilan pada tahun 2019 sebagai berikut. Gaji 40 juta, tunjangan jabatan 20, uang lembur, dan seterusnya. Berapa penghasilan neto Pak Joni dari pekerjaan? Nah, kita hitung ya. Di sini berarti penghasilan brutonya kan adalah 40, 60, 65, 73, 76. 76 juta. Kemudian jangan lupa ada biaya jabatan ya. Ini setahun ya, 76 juta berarti biaya jabatan adalah 5% dikali 76. Berapa tuh? Rp3.800.000 ya. Kemudian sorry ini 76 ada asuransi ya, jangan lupa. Asuransi 2 juta, berarti 78. Kemudian Pak Suni bayar sendiri asuransi 3 juta, iuran pensiun 1 juta, berarti ada pensiun minus 1 juta. Minus 1 juta. Ini bukan 3.800.000 berarti 78 juta dikali 0,05, 3.900.000 ya. Jadi 78 dikurangi 3.900 dikurangi 1 juta, berarti 78 dikurangi 3,9 dikurangi 1, 73 juta 100.000. Jawabannya adalah A, penghasilan netonya ya. Oke, kemudian jika penghasilan neto sebulan adalah 13,5 dan status PTKP adalah K2, maka PPh pasal 21 sebulan adalah 13,5 juta ya kan, dikali 12 dulu ya. 162 kan, 162 juta. PTKP K2 itu kan berarti kan 54 tambah 9, 63, 67,5 ya, 67,5. 162 dikurangi 67,5 ya kan dapat 94.500. Nah, ini kan berarti yang 50 jutanya dikali 5%, 2.500.000 ya enggak. Terus habis itu 4,5-nya dikali 15%.
6675. Ini 6675 ditambah 2,5 juta ya. 9175 bagi 12. 764 dibagi 12 berarti 764583. Jawabannya adalah A. Oke, kemudian jika penghasilan bruto setahun adalah 350 juta dengan asumsi WP tidak membayar iuran pensiun, JHT sendiri dan PTKP TK 0, maka PPh 21 setahun adalah kan 350 juta ya. Berarti dikurangi biaya jabatan aja kan? Jabatannya berarti 5% aja nih. Bukan, dia udah langsung 6 juta setahun ya, 6 juta. Karena 344 juta. Nah, berarti 5% dikali 50 juta, 2,5 juta ya kan? 15% dikali 200 juta, 30 juta. Nah, sisanya adalah 25% dikali 94 juta ya. Oh, sorry guys, salah ya. Ini dikurangi PTKP dulu. Ada PTKP TK 0 ya, sorry. 350 ya, 350 juta dikurangi tadi ya, ada biaya jabatan 6 juta ya kan? 6 juta. Kemudian dikurangi ini kan ada PTKP ya, TK 0 ya. TK 0 berarti dikurangi 54 juta. Ya. Berarti hasilnya adalah 344 dikurangi 290 juta. Ya kan? Berarti kan tadi ini ya. Sampai 250 udah, itu 32,5 ya. 2,5 tambah 30 juta 2. Berarti kan tinggal yang 40 juta dikali 25%. Itu adalah 10 juta. Berarti 32,5 tambah 10, 42,5 jawabannya. A ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan 6. Jika pegawai mengalami kenaikan gaji, PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Januari Agustus adalah 300.000 per bulan dan yang dipotong pada bulan September November adalah 400.000 per bulan. Jika berdasarkan perhitungan akhir tahun, PPh pasal 21 setahun seharusnya adalah 3.800.000. Berapa PPh 21 yang dipotong di bulan Desember? Ini gampang ya guys. 300.000 dikali 8 ya, itu kan 2.400.000. Kemudian 400.000 dikali dari September Oktober 3 bulan 1.200.000. Nah, ini kan adalah 3.600.000. Sedangkan PPh 21 tahun adalah 3.800.000. Berarti kurangnya berapa? 200.000. Jika uang pensiun bulanan yang diterima oleh PP adalah 8 juta per bulan dan status PTKP adalah K1, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah, nah, ini kan 8 juta per bulan ya. Jangan lupa itu ada biaya pensiun namanya guys. Maksimal 200.000 sebulan. Berarti 8 juta dikurangi 8 juta dikurangi 200.000, 7.800.000 ya. Ini adalah penghasilan netonya nih. Dikurangi dengan PTK dikali setahun dulu, penghasilan neto setahun 7.800.000 dikali 12, 93.600.000 dikurangi PTKP. PTKP-nya adalah K1. K1 itu berarti 63 juta. 93.600 dikurangi 63 juta. 30.600.000 ya, 30.600.000 dikali 5% ya, 1.530.000. Jika pegawai tetap menerima gaji harian dengan gaji per bulan adalah 500.000, jika dalam sebulan pegawai tersebut bekerja selama 22 hari, PTKP pegawai tersebut adalah K0, maka PPh 21 yang harus dipotong per hari adalah, nah ini karena pegawai tetap berarti dia dibikin disetahunkan dulu ya, 500.000 dikali 22
itu dapat 11 juta ya. 11 juta ya kan. Kemudian dikurangi dengan ini 11 juta ya. Dikurangi dengan biaya jabatan. Berarti 5% ya, berarti maksimal 500.000. Berarti dapatnya di sini ada penghasilan neto setahun berarti dikali 12 ya. Rp126 juta. Kemudian dikurangi PTKP. PTKP K0 berarti dikurangi 58,5. Dapatnya adalah 67.500. Ya, berarti kan 50 juta dikali 5% berarti 2,5 juta. Ditambah 67 kurangi 50 berarti kan 17,5 ya. 17.500 dikali 15%. 2625. 2625 ditambah 2.500 ya, berarti kan 5.125.000 dibagi 12 sebulannya adalah 427.083 dibagi 12 35.590. Tidak ada jawabannya, salah semua. Oke, jika perhitungan PPh pasal 21 per bulan tanpa bonus adalah 130.000 dan PPh pasal 21 per tahun setelah bonus adalah 3 juta, maka PPh 21 atas bonus adalah, nah ini kan berarti kan dikali 12 dulu ya. Kali 12, 2760. Sedangkan setelah bonus 3 juta. Nah, berarti sisanya 240.000 itu adalah yang atas bonus. Jawabannya nomor 10. Jika PPh pasal 21 per bulan adalah 300.000 per bulan, maka penghasilan kena pajak adalah per bulannya 300.000 kan. Berarti nah kalau soal kayak gini guys caranya 300.000 per bulan ya. Jadi kalau setahun kan 3.600.000. Nah ini yang biasanya kan yang diketahui penghasilan kena pajaknya, kita disuruh nyari berapa PPh terutangnya kan gitu. Nah sekarang yang diketahui adalah PPh terutangnya nih. Ini setahunnya 3.600.000. Nah ini penghasilan kena pajak yang ditanya ya, berarti kan kalau 50 juta dikali 5% itu kan adalah 2,5 juta ya. Ya kan? Nah, berarti ini kan berarti kan adanya kena tarif 15% ini. Nah, ini dapatnya di sini adalah 1.600.000. Nah, berapa di sini biar dapatnya 1.600.000 ya? Berarti kan 1.600.000 dikali 100 per 15 kan gitu kan. Iya nggak sih? Iyalah. Nah, berarti 1.600.000 dikali 100 per 15. Ya. 10 ya. Juta 600. Oke ya. Ini 1.600.000 benar ya? 1.600.000 dikali 100 per 15. 10 666 667. Nah, berarti dapatnya adalah 60 666 667. Gitu ya. 60 666 667. 60
Oh sorry, ini bukan 1.600.000 ya, sorry guys, ini sebentar agak error dia. Nah ini sorry ya, ini kan 2,5 juta ya, ini kan 3.600.000, berarti bukan 1.600.000 tapi 1.100.000 ya. Nah kalau di sini 1.100.000 berapa di sininya di penghasilan kena pajak ya, berarti 1.100.000 dikali dengan 100 per 15. Nah jawabannya adalah 7.333.333. Berarti jawabannya berapa? Ya berarti penghasilan kena pajaknya 57.333.333. Nah ini kalian bisa apa namanya dibalikin, bener nggak dapetnya 3.600.000? Pasti bener ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.